Pasukan perdamaian TNI dilaporkan berhasil melaksanakan operasi militer terbatas yang menjadi sorotan dunia internasional. Dalam misi senyap yang berlangsung di wilayah perbatasan Israel-Palestina, satuan elit TNI dikabarkan berhasil melumpuhkan pangkalan artileri milik militer Israel yang selama ini menjadi sumber serangan terhadap zona sipil di sekitar garis demarkasi. Operasi ini dilakukan secara presisi tanpa menimbulkan korban sipil dan berhasil menonaktifkan beberapa sistem artileri jarak jauh yang disebut-sebut menjadi ancaman utama bagi warga Palestina dan tim kemanusiaan internasional. Laporan awal menyebutkan bahwa operasi ini merupakan tindak lanjut dari mandat pasukan perdamaian yang dikirim melalui koordinasi PBB. TNI yang menempati sektor timur misi pengamanan telah beberapa kali melaporkan aktivitas militer intensif dari pihak Israel di sekitar area yang seharusnya menjadi zona netral. Setelah serangkaian provokasi dan pelanggaran batas, Komando Operasi memutuskan untuk menindak dengan misi khusus yang bertujuan menghentikan sumber tembakan artileri tanpa memperluas eskalasi. Sumber militer di lapangan mengungkapkan, tim gabungan TNI terdiri dari Satuan Penembak Jitu, Pasukan Khusus Marinir, serta unit cyber yang bertugas mengacaukan sistem komunikasi artileri musuh sebelum serangan dilakukan. Serangan dilakukan dalam waktu kurang dari 2 jam dengan hasil signifikan. Seluruh sistem artileri otomatis di pangkalan utama Israel di sektor utara berhasil dilumpuhkan. Tidak ada konfirmasi resmi dari pihak Israel, namun sejumlah sumber media regional melaporkan adanya ledakan besar dan aktivitas evakuasi militer di wilayah tersebut. Misi ini dikatakan sebagai operasi paling berani yang pernah dilakukan pasukan perdamaian Indonesia di bawah payung PBB. Para pengamat militer menilai langkah TNI ini sebagai bentuk profesionalisme dan keberanian pasukan yang selama ini dikenal disiplin namun jarang melakukan operasi ofensif langsung. Keberhasilan ini juga menandai perubahan besar dalam pendekatan pasukan perdamaian yang kini dinilai lebih tegas dalam menghadapi ancaman yang mengancam keselamatan warga sipil. Sementara itu, Markas Besar PBB di New York dikabarkan telah meminta laporan resmi dari Komando Sektor Indonesia untuk memastikan bahwa tindakan tersebut tetap sesuai dengan mandat perdamaian internasional. Operasi yang disebut dengan kode operasi Senyap Garuda 9 dimulai pada dini hari pukul 2:15 waktu setempat. Berdasarkan laporan lapangan, unit pasukan TNI telah berada di titik konsentrasi sejak 36 jam sebelumnya untuk melakukan pengintaian dan pemetaan jalur aman menuju target. Wilayah yang menjadi sasaran merupakan area pertahanan artileri Israel yang terletak sekitar 2 km dari zona pengawasan PBB dan selama beberapa minggu terakhir aktif menembakkan proyektil ke wilayah yang dihuni warga sipil Palestina. Satuan pengintai TNI yang menggunakan teknologi pengintaian malam dan sistem sensor suara berhasil mendeteksi pola rotasi penjagaan di pangkalan artileri tersebut. Setelah mendapatkan konfirmasi dari Markas Komando Sektor Timur PBB, tim pemukul cepat dari Satuan Elit TNI langsung bergerak dalam formasi 3 jalur. Jalur darat utama untuk penembak jitu, jalur tengah untuk infiltrasi teknis dan sabotase, serta jalur sayap kanan yang dikendalikan oleh unit elektronik untuk memblokir sinyal komunikasi militer Israel. Pada pukul 2:37, sistem komunikasi pangkalan artileri Israel mengalami gangguan mendadak. Dalam waktu yang sama, unit penyusup TNI berhasil mendekati perimeter luar dan menonaktifkan menara pengawas otomatis tanpa suara. Operasi dilakukan dengan ketepatan tinggi, menggunakan peralatan taktis berstandar NATO dan sistem penonaktifan elektronik yang dirancang untuk tidak meninggalkan jejak fisik. Beberapa menit kemudian, seluruh jaringan daya cadangan di area tersebut lumpuh total. Serangan utama dimulai pukul 2:45. 3 tim gabungan melancarkan serangan terkoordinasi terhadap titik peluncur artileri dan sistem kontrol komando Israel. Dalam hitungan menit, 4 meriam otomatis berhasil dilumpuhkan, sementara 2 sistem kendali lainnya mengalami kerusakan total akibat gangguan sistem cyber. TNI memastikan tidak ada personil Israel yang menjadi korban langsung dalam fase pertama operasi karena fokus misi adalah menonaktifkan sistem tembak, bukan melakukan kontak senjata terbuka.
Beberapa sumber di sektor PBB menyebutkan bahwa TNI bergerak dengan pola operasi disable and disengage, yaitu melumpuhkan fasilitas musuh lalu segera mundur untuk menghindari eskalasi konflik. Pada pukul 3:20, seluruh tim dinyatakan keluar dari zona operasi dengan aman. Sementara dari kejauhan terlihat ledakan sekunder akibat bahan bakar artileri yang terbakar di lokasi tersebut. Salah satu perwira senior di Markas Misi Perdamaian menyatakan bahwa keputusan melakukan operasi ini tidak diambil secara sepihak. Sebelumnya telah terjadi lebih dari 10 pelanggaran wilayah netral oleh artileri Israel yang mengenai area penampungan pengungsi dan pos logistik kemanusiaan, termasuk pos TNI sendiri. Setelah berulang kali memberikan peringatan diplomatik, tindakan tegas akhirnya disetujui untuk mencegah jatuhnya korban sipil lebih banyak. Kronologi pasca operasi menunjukkan bahwa Israel langsung meningkatkan patroli udara di sekitar wilayah perbatasan dan mengaktifkan sistem radar cadangan. Namun karena serangan dilakukan dengan gangguan elektronik besar, sistem deteksi mereka gagal melacak asal serangan secara pasti. Hingga pagi hari, wilayah itu masih dalam status siaga tinggi dengan aktivitas konvoi militer dan penutupan jalan-jalan utama di sekitar pos artileri yang diserang. Dalam pernyataannya yang disampaikan melalui perwakilan di misi PBB, pihak Indonesia menegaskan bahwa seluruh tindakan dilakukan sesuai prosedur pertahanan diri dalam konteks misi perdamaian dengan tujuan melindungi warga sipil dan menjaga stabilitas wilayah. Pemerintah Indonesia juga mengingatkan bahwa setiap pelanggaran terhadap zona netral adalah pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan tidak bisa dibiarkan tanpa respons yang proporsional. Operasi senyap yang dilakukan pasukan perdamaian TNI di perbatasan Israel-Palestina langsung memicu respons cepat dari berbagai negara dan organisasi internasional. Dalam waktu kurang dari 24 jam setelah kabar keberhasilan melumpuhkan pangkalan artileri Israel tersebar, sejumlah media besar dunia seperti Reuters, Al Jazeera, BBC, dan The Guardian menurunkan laporan investigatif yang menyoroti ketegasan pasukan Indonesia di lapangan. Banyak analis militer menyebut langkah itu sebagai titik balik peran pasukan perdamaian dalam menegakkan mandat PBB. Dewan Keamanan PBB dikabarkan menggelar pertemuan darurat tertutup untuk membahas laporan yang dikirimkan dari markas misi di sektor timur. Dalam laporan tersebut, Komandan Pasukan Indonesia menjelaskan bahwa tindakan itu merupakan langkah defensif yang terukur setelah serangkaian serangan artileri Israel mengenai zona sipil dan pos kemanusiaan di area kendali PBB. Laporan itu juga disertai bukti rekaman radar dan video pengawasan yang memperlihatkan lintasan peluru artileri yang jatuh di luar garis militer Israel. Negara-negara anggota ASEAN memberikan dukungan terbuka terhadap langkah TNI. Kementerian Luar Negeri beberapa negara di Asia Tenggara menilai tindakan tersebut menunjukkan bahwa pasukan perdamaian tidak bisa hanya menjadi penonton ketika warga sipil dan petugas kemanusiaan berada dalam ancaman langsung. Indonesia disebut telah menjalankan mandat PBB secara konsisten dengan prinsip perlindungan kemanusiaan. Namun reaksi berbeda datang dari pihak Israel. Melalui juru bicara militernya, Israel menyebut insiden itu sebagai tindakan tidak sah dan menuduh bahwa pasukan perdamaian Indonesia melampaui batas mandat operasi. Pernyataan tersebut langsung dibantah oleh perwakilan tetap Indonesia di markas PBB yang menegaskan bahwa serangan TNI bukan bentuk agresi, melainkan tindakan pertahanan terhadap pelanggaran yang sudah berulang kali dilakukan Israel di zona netral. Di sisi lain, media internasional memunculkan beragam narasi. Sejumlah media barat mengangkat topik keberanian pasukan Indonesia yang dinilai profesional dan disiplin dalam menjalankan operasi beresiko tinggi tanpa menimbulkan korban sipil. Sementara itu, media pro-Israel mencoba menyoroti kemungkinan keterlibatan intelijen asing dalam mendukung operasi tersebut, meski tidak ada bukti yang mendukung klaim itu. Laporan dari Lembaga Pengawas Hak Asasi Manusia di Jenewa justru memuji langkah TNI yang berhasil menonaktifkan sistem artileri tanpa menghancurkan infrastruktur sipil di sekitarnya. Menurut mereka, tindakan cepat dan terukur itu justru mencegah jatuhnya korban dalam jumlah besar yang bisa terjadi jika artileri Israel tetap aktif menyerang area pengungsian. Dalam dunia diplomasi, posisi Indonesia mendadak mendapat sorotan besar. Beberapa diplomat senior menilai keberhasilan operasi itu memperkuat citra TNI sebagai pasukan perdamaian yang tegas, modern, dan mampu bertindak efektif di lapangan. Negara-negara Afrika dan Asia yang memiliki pasukan dalam misi PBB bahkan menyatakan minat untuk mengadopsi model operasi pertahanan aktif seperti yang dilakukan TNI. Namun di balik dukungan itu, tekanan politik mulai muncul. Beberapa negara Eropa yang memiliki hubungan militer dengan Israel
Israel meminta penjelasan resmi dari PBB tentang legalitas tindakan tersebut. Mereka khawatir insiden ini bisa memicu presiden baru bagi pasukan perdamaian di wilayah konflik lain. Meski demikian, mayoritas anggota Dewan justru menilai tindakan TNI masih dalam koridor yang dibenarkan oleh hukum internasional, terutama karena tujuannya melindungi warga sipil dan fasilitas kemanusiaan. Kementerian Pertahanan Indonesia menegaskan bahwa seluruh tindakan pasukan di lapangan dilakukan berdasarkan koordinasi penuh dengan Komando PBB. Tidak ada pelanggaran aturan dan semua keputusan diambil untuk mencegah potensi tragedi kemanusiaan yang lebih besar. Jubir resmi menambahkan bahwa Indonesia tetap mendukung upaya diplomatik dan tidak memiliki kepentingan politik apapun dalam konflik tersebut, selain menjaga perdamaian dan keselamatan manusia. Pasca operasi senyap TNI di perbatasan Israel-Palestina, berbagai pihak memulai menilai dampak strategis dan politik dari keberhasilan misi ini. Analisis awal menunjukkan bahwa operasi ini bukan hanya sekedar penonaktifan pangkalan artileri musuh, tetapi juga menunjukkan kemampuan TNI untuk menjalankan misi perdamaian berskala tinggi dengan presisi dan disiplin. Di tingkat lokal, warga Palestina yang selama ini berada di garis depan konflik melaporkan penurunan signifikan ancaman serangan artileri setelah operasi TNI. Pos-pos perlindungan warga sipil dan titik distribusi bantuan kemanusiaan kembali aman, sehingga aktivitas distribusi logistik dan layanan medis dapat dilanjutkan tanpa gangguan. Menurut beberapa LSM kemanusiaan, keberadaan pasukan Indonesia memberikan rasa aman baru bagi warga yang sebelumnya berada dalam kondisi terancam. Dari sisi militer, keberhasilan operasi ini membuka diskusi baru tentang peran pasukan perdamaian dalam menghadapi ancaman bersenjata di zona konflik. Para pengamat menyebutkan bahwa TNI telah membuktikan kemampuan integrasi antara unit darat, pasukan khusus, dan sistem intelijen elektronik dalam operasi terpadu. Ini menjadi contoh bagi negara lain yang mengirimkan pasukan ke misi PBB, karena menunjukkan bahwa pasukan perdamaian tidak hanya bertugas memantau dan melaporkan, tetapi juga dapat bertindak proaktif untuk melindungi warga sipil. Di tingkat diplomasi, Indonesia kini berada di posisi strategis untuk memimpin wacana mengenai reformasi mandat pasukan perdamaian PBB. Beberapa negara anggota menyarankan agar pengalaman TNI digunakan sebagai model operasi defensif berskala kecil namun efektif. PBB sendiri dilaporkan sedang menyiapkan dokumen evaluasi yang akan digunakan untuk menyusun pedoman baru bagi misi perdamaian di wilayah konflik lain, termasuk Afrika dan Timur Tengah. Meski banyak pujian, tetap ada tantangan besar. Beberapa analis memperingatkan bahwa tindakan ofensif, walaupun terukur, dapat meningkatkan risiko eskalasi jika pihak yang diserang memilih melakukan pembalasan. Oleh karena itu, perencanaan dan protokol komunikasi lintas misi menjadi sangat penting untuk mencegah kesalahpahaman dan potensi konflik baru. Di sisi politik domestik, pemerintah Indonesia memanfaatkan keberhasilan ini untuk memperkuat citra TNI di mata masyarakat sebagai pasukan profesional dan modern. Media lokal menyoroti bagaimana misi internasional ini menegaskan kemampuan TNI tidak hanya dalam operasi dalam negeri tetapi juga dalam konteks global. Dukungan publik terhadap misi perdamaian meningkat dengan opini yang menekankan bahwa Indonesia mampu memainkan peran aktif dalam menjaga stabilitas internasional. Dalam jangka panjang, keberhasilan operasi ini membuka peluang untuk pengembangan teknologi pertahanan dan sistem intelijen militer Indonesia. Penggunaan sistem pengintaian elektronik, taktik infiltrasi, dan koordinasi unit khusus yang efektif menjadi studi kasus yang bisa dijadikan standar pelatihan baru bagi pasukan TNI di masa depan. Akhirnya, prospek misi perdamaian TNI di wilayah konflik kini berada di titik kritis. Sementara keberhasilan awal menimbulkan sorotan positif global, TNI tetap harus bersiap menghadapi tantangan baru.
menjaga keseimbangan antara ketegasan dalam bertindak dan kepatuhan terhadap mandat internasional. Kesimpulannya, operasi senyap ini menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk menunjukkan kapasitas militernya, kemampuan diplomasi dan komitmen pada perlindungan warga sipil, sekaligus mengingatkan dunia bahwa pasukan perdamaian dapat mengambil peran lebih aktif tanpa melanggar hukum internasional.